Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Berjumpa kembali di renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia telah memberikan istirahat yang nyenyak untuk kita. Sehingga pada pagi hari ini, kita dapat bangun dengan sehat dan tidak kurang satu apapun. Kita mau awali pagi ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini diambil Yohanes 21 ayat 15. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus atau Simon Petrus adalah satu dari 3 murid Yesus yang sering bersama-sama dengan gurunya. Dimanapun Yesus melayani, ketiga orang itu selalu turut serta. Selain Petrus ada Yakobus dan Yohanes yang dikenal begitu dekat dengan sang guru. Contohnya saat Yesus membangkitkan anak Yairus mereka ada bersamanya, juga ketika Yesus dimuliakan di atas bukit, ketiga orang itu juga turut menyaksikan momen tersebut. Meskipun demikian Petrus pernah mengkhianati Yesus. Walaupun ia berkata dalam Matius 26 ayat 35a, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, akan takkan menyangkal engkau, tetapi apa yang diperbuat Petrus berbeda dengan apa yang pernah dia ucapkan. Pada waktu ayam berkokok Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Dan ketika Yesus harus disalibkan, ketiga orang itu, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali kepada kehidupan lamanya sebelum dipanggil menjadi murid Yesus yaitu sebagai nelayan. Memang tidak mudah memiliki integritas, karena integritas berbicara tentang kesetiaan, komitmen dan totalitas secara keseluruhan. Apa yang kita ucapkan itulah yang harus kita lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan kita dituntut menjadi orang-orang yang berintegritas. Bila kita berkata aku mengasihi Tuhan, atau Tuhan adalah yang utama dalam hidupku, maka kita harus membuktikannya dengan tindakan. Sejauh mana kita mengasihi Dia dan benarkah Ia prioritas utama dalam hidup kita? Apakah buktinya? Kepada Petrus, meskipun sempat gagal dan tidak punya integritas, Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kesabarannya sekalipun dia sudah berkhianat dan menyakiti hatinya. Ketika bertemu kembali dengan Petrus, Yesus masih memberinya kesempatan untuk kembali melayani. Ditanyakan apakah Petrus benar-benar mengasihi Tuhan, bahkan pertanyaan itu Tuhan ulang sebanyak 3 kali. Akhirnya Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Dia merespon panggilan Tuhan yaitu menjadi penjala jiwa-jiwa. Bila kita pelajari dalam Alkitab, Petrus menjadi orang yang luar biasa bagi Tuhan, bahkan rela mati sebagai martir demi Injil Kristus. Jadilah orang-orang Kristen yang berintegritas, bukan orang-orang yang munafik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih, Engkau telah menjaga kami. Engkau telah melindungi kami sepanjang malam. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu bagi kami semua untuk hari ini. Bapa yang Maha Pengasih, tuntun saya Bapa untuk bisa melewati hari ini dengan baik, hingga akhirnya saya beristirahat di malam hari nanti. Berikan kelancaran untuk semua aktivitas saya selama 1 hari ini, jauhkan semua cobaan yang sekiranya menjadi penghambat bagi diri saya dalam bekerja. Bapa yang Maha Penyayang, ajari saya dengan cinta kasih-Mu Bapa untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi berkat bagi orang lain. Ajari saya Bapa untuk selalu mengucapkan kata-kata yang menyenangkan orang lain, terutama menyenangkan hati-Mu Bapa, dan juga ajari saya untuk selalu memuliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Pengampun, Engkau tahu Bapa saya adalah manusia yang lemah dan penuh dosa. Kiranya ampunilah terlebih dahulu dosa yang sudah saya lakukan, agar saya layak disebut sebagai anak-Mu dan layak menerima berkat dari-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur kepadamu.
Amin.